Ya teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, di pertemuan kali ini karena memang kita harus online ya. Jadi biasanya kita membahas mengenai progres penulisan kita, tapi Bu Maya pengen di materi ini teman-teman nanti mendengarkan materi yang akan Bu Maya sampaikan. Karena apa? Karena materi untuk hari ini merupakan bagian yang paling penting ya dalam karya yang akan teman-teman buat seperti itu. Jadi nanti silahkan didengarkan baik-baik dan kemudian materi akan saya kirimkan ke Mbak Diah. Nanti silahkan di-share ya ke teman-teman semuanya dan dibaca baik-baik karena besok ketika sudah offline teman-teman akan Bu Maya uji pengetahuan kalian mengenai citasi karya ilmiah. Jadi nanti Bu Maya panggil satu-satu ke depan untuk praktek atau nanti bisa kalian bisa berupa kuis. Jadi nanti Bu Maya kasih soal, silahkan kalian kerjakan ya gitu. Jadi silahkan perhatikan baik-baik gitu ya. Nanti kalau misalnya di tengah Bu Maya menjelaskan, apabila ada yang nggak paham, bisa langsung raise hand. Jadi nggak usah nunggu sampai akhir terus baru nanya gitu. Boleh. Ini kenapa ya? Habis setiap hari ngomong apa? Suaranya kayak kresek-kresek gitu, Bu. Kurang jelas. Lagi punya saya aja ternyata dia ngerasain juga, Bu. Suaranya Ibu. Halo, cek. Udah? Bisa nggak? Sudah jelas? Ini udah jelas, Bu? Masih kresek. Iya, mungkin mic-nya, Bu. Mic apa ya, Bu? Nggak pakai mic apa? Saya tak ambil ini headset dulu ya, bentar. Jadi gitu, Bu. Oh, saya tak ambil headset dulu bentar ya. Siap. Siap, Bu. Hati-hati. Angkat layar. Sudah dari tadi. Oh, memang. Sudah record dari tadi. Bingung udah bisa, guys. Siap. Udah apa? Enggak. Ini kasih dulu speaker masjid. Apa ada, Pak? Kamu kalau ngerekam gitu filenya gede enggak? Lumayan. Udah kayaknya itu headsetmu kok kayak keren banget gitu, Dav. Ya, Bu, benar. Punya orang lain, Bu. Boleh Punya bagi orang lain, dong, Dav. Wah, ini headsetnya Dava lebih keren daripada dosennya ini. Belum ya, teman-teman? Sudahkah? Sudah, Bu. Ayo, udah. Kita masih gitu, Bu. Jangan-jangan punya. Belum, Bu. Belum. Masih, Bu. Masih belum. Apa ya kemarin perasaan nggak keputus-putus. Oh, putus-putus. Jangan nyanyi apa? Kan belum. Ya mungkin, Bu, kan hujan juga. Oh ya. Tapi pasti bisa diterima. Itu punya kamu doang, nih. Nah, wes, gak usah padu malahan, gak di kelas, gak di ruang online kok ribut tuh lo. Ya, yang penting bisa diterima nggak nih? Ya, beginilah kalau kelas online ya teman-teman. Aman ya? Enggak nih? Aman, Bu, bisa. Oke, kita mulai ya. Jadi nanti kalau mungkin ada yang Bu Maya jelaskan teman-teman nggak paham bisa langsung interupsi kayak tadi ya. Kayak siapa tadi ya yang interupsi? Namanya siapa itu? Oh ya, pokoknya kita mulai aja biar segera selesai. Loh, belum mulai kok pengen rampung. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai referensi dan citasi karya ilmiah ya teman-teman. Jadi sebelum kita masuk ke tema atau materi citasi, nah kita akan merefresh dulu nih pengetahuan kita mengenai karya tulis ya kan. Jadi dulu menurut Mas kan ya.
Nah, Abdul Waris, nah ini suaranya malah masuk kencang. Nah, jadi Maaf ya Bu, HP-ku jatuh Bu. ya dimaafkan. Jadi karya tulis dulu ada 2 jenis ya, ada karya tulis ilmiah dan karya tulis populer. Nah, dulu juga Bu Maya sudah jelaskan ya, semoga masih ingat ya, bagaimanakah karakteristik dari karya tulis ilmiah dan populer ya. Kalau dulu di karya tulis ilmiah itu sudah saya sampaikan bahwa ada prinsip-prinsip yang tidak boleh kita abaikan. Di antaranya adalah mengenai data. Jadi data di dalam karya ilmiah itu harus valid, ukur, teruji dan istilahnya nyata gitu ya, nggak boleh fiktif. Nah, itu data-data itu bisa dikenal dengan data-data yang empiris. Nah, cara mengambil data yang empiris ini itu bisa dari sumber-sumber tertentu atau pakar dan sebagainya, atau bisa juga dari teori. Nah, cara mengambilnya adalah dengan melakukan sitasi. Berbeda halnya dengan karya tulis populer, kayak misalnya dongeng, cerpen, novel, dan lain-lain. Itu kalian bisa pakai kayak makna kiasan, kemudian fiktif gitu ya. Jadi kalian mengarang atau menghadirkan tokoh yang sebenarnya fiktif gitu boleh. Tapi kalau di karya tulis ilmiah itu tidak boleh. Kalau kalian menghadirkan tokoh, jelas tokoh itu harus ada, nyata, dan memang statementnya dia itu valid atau nyata gitu. Nah, ada beberapa jenis karya tulis ilmiah. Nah, ini yang dekat dengan teman-teman semuanya selama perkuliahan pasti akan selalu berkutat dengan karya tulis ilmiah berikut. Misalnya makalah. Makalah biasanya Bapak Ibu dosen itu sering sekali untuk meminta teman-teman untuk membuat makalah. Jadi paling nggak di bahasa Indonesia ini teman-teman diperkenalkan dengan bagaimana sih cara menyusun karya tulis ilmiah. Jika kalian sudah tahu pedomannya, kalian mau buat apapun, kalau kriterianya karya tulis ilmiah, saya rasa tidak akan ada masalah. Paling nggak kalian sudah mengenal, oh sistematika penulisannya itu seperti ini. Tapi kalau dibikin simple, berarti nanti yang penting ada bagian yang harus ada atau bagian yang boleh tidak diadakan. Nah, itu harus bisa kalian harus bisa kalian identifikasi. Kemudian laporan penelitian. Jadi ketika kalian mau riset tertentu kemudian dituliskan dalam laporan penelitian. Atau skripsi. Skripsi ini wajib ya bagi kalian semua yang sudah mengikuti teori-teori yang ditawarkan di prodi. Setelah itu baru kalian bisa mengambil skripsi. Nah, kemudian disertasi itu untuk S3, tesis untuk S2. Jadi nanti teman-teman kalau mau S2 atau S3, nah ini paling nggak teman-teman sudah paham ya, oh ternyata isinya seperti ini, oh ternyata disertasi itu ini, oh tesis itu seperti ini, kayak gitu. Nah, berbeda halnya dengan karya tulis populer, karena dia bisa fiksi dan sebagainya. Nah, contohnya misalnya kayak dongeng. Dongeng itu yang namanya dongeng, jadi kita bisa menghadirkan tokoh-tokoh yang fiktif gitu ya, atau cerpen atau novel dan lain-lainnya. Nah, jika kita sudah bisa mengidentifikasi apa itu karya tulis ilmiah, nah, hal yang harus kita perhatikan adalah bagaimanakah sistematika penyusunannya. Nah, ini juga sudah Bu Maya sampaikan ya dulu, terus teman-teman sempat mengidentifikasi kira-kira bagian apa yang ada, bagian apa yang enggak, dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi dalam sistematika penulisan karya ilmiah ini ada 3 bagian yang harus ada, walaupun nanti berbagian itu bisa di-skip. Jadi ada bagian pengantar, bagian isi, dan bagian pelengkap. Nah, bagian pengantar ini ada beberapa subbagian ya, misalnya halaman judul, lembar pengesahan, pengantar, daftar isi, tabel, gambar, lampiran, dan abstrak. Kemudian bagian isi itu misalnya ada pendahuluan atau latar belakang gitu ya, kemudian kajian teoritis, metodologi, pembahasan, hasil penelitian, kesimpulan, implikasi, dan saran. Kemudian bagian pelengkap itu ada daftar pustaka, lampiran, daftar riwayat hidup peneliti. Nah, kalau di skripsi memang ini semua harus ada, tapi ketika kita bikin jurnal, artikel, makalah, nah ini misalnya di bagian pengantar kalau untuk artikel ilmiah, kemudian jurnal atau makalah atau papers itu bisa saja nggak perlu ada lembar pengesahan, pengantar, daftar isi, tabel, gambar itu tuh nggak perlu gitu ya. Cukup dengan halaman judul dan abstrak misalnya. Kemudian bagian isi
cukup dengan pendahuluan, kemudian di situ ada pembahasan, ada kesimpulan, misalnya kayak gitu. Jadi kalian harus bisa mengidentifikasi sesuai dengan template ya. Kemarin kita berbicara tentang template. Jadi ketika kalian itu dikasih tugas apa, kalian harus tahu template pengerjaannya dulu. Harus seperti apa gitu. Nah, kemudian ketika kita mengerjakan artikel itu, ya, ketika kita mengerjakan artikel, kita kan perlu mengembangkan kata-kata dan kalimat. Salah satunya ketika kalian mentok nih, aduh aku mau nulis apa lagi ya, aku udah bingung banget. Nah, strategi yang bisa kalian gunakan untuk mengembangkan kalimat sampai atau paragraf kalian itu dengan cara mengutip atau mensitasi. Nah, setelah disitasi misalnya kalian terus mengembangkan paragraf, misalnya paragraf argumentasi gitu ya. Nah, paragraf argumentasi kalian nanti dikuat dengan data-data empiris, misalnya data teori atau bagan, grafik, kurva dan sebagainya atau statement dari tokoh-tokoh dan sebagainya. Nanti baru kalian identifikasi lagi dengan bahasa kalian sendiri atau pakai argumen kalian sendiri, kemudian ditambah lagi citasi dan begitu seterusnya sampai tulisan kalian itu berkembang. Nah, bagaimana cara mengembangkannya adalah dengan kutipan atau citasi ini tadi. Kenapa sih Bu harus mengutip? Nah, ya kan, kenapa sih harus mengutip? Ya udah ambil aja, cuma tulisan ini. Nah, jangan salah yang namanya karya ilmiah karena kita itu benar-benar melakukan riset dan sebagainya, misalnya kayak gitu ya. Jadi paling nggak kita ada penghargaan. Ada karya berarti harus ada yang diapresiasi gitu ya. Kayak misalkan nyiptain lirik lagu lah ya. Oh, sih cuma lirik-lirik kayak gitu, tapi dia menciptakan lirik kan sudah dengan melalui proses dan sebagainya. Maka wajar kalau misalnya ada lirik lagu yang kemudian diklaim oleh pencipta yang lain gitu ya, dia cuma nyomot aja terus kemudian di aransemen musiknya dengan yang lain tapi liriknya sama. Nah, itu kan sebuah pelanggaran hak karya ya. Nah, itu juga dengan penulisan ketika kita itu ngambil tulisan orang mentah-mentah walaupun di internet, di buku dan sebagainya, tapi kita nggak minta izin dengan cara mengutip itu tadi. Nah, ini kita juga bisa dibilang melakukan plagiarisme, jadi mengambil karya orang lain tanpa izin. Kalau di dunia penulisan namanya plagiarisme. Walaupun bagaimana cara mengidentifikasinya ya ada sebuah aplikasi untuk mengecek atau mendetek tingkat tulisan kita, seberapa besar kita memplagiasi tulisan orang lain. Ini makanya teman-teman harus hati-hati. Kemudian citasi ini kita juga bisa memberikan apresiasi kepada orang yang sudah kita ambil konsepnya itu tanpa kita harus datang ke orangnya, tanpa kita harus nyari orangnya dulu, datang ke rumahnya, minta tolong ya saya tulisannya mau saya pakai misalnya kayak gitu, nggak perlu. Jadi dengan teman-teman itu mensitasi saja itu sudah berarti bahwa teman-teman itu minta izin kepada si empunya tulisan untuk mengambil tulisannya. Karena teman-teman tetap mencantumkan namanya, oh ini tulisannya si ini. Misalkan, oh ini tulisannya si Fandi, tulisannya si Dava, maka aku harus mencantumkan nama Dava di situ. Nah, berarti kita nggak harus ngejar-ngejar Dava kemanapun itu, tapi dengan citasi kita sudah otomatis minta izin ke Dava. Tuh. Nanti kalau sudah terpublish, Dava akan tahu, oh ternyata tulisanku dikutip sama orang India, orang Amerika, Jerman, dan sebagainya, kayak gitu. Nah, selain itu, dengan mengutip kita juga bisa melengkapi pendapat atau ide kita dalam sebuah karya tertentu. Jadi misalnya kita punya ide nih, makanya kemarin Bu Maya minta ya untuk baca yang paragraf argumentasi. Jadi kalau dalam penulisan itu kita tidak boleh hanya opini. Argumen kita, opini kita itu bisa dimasukkan tapi harus dengan data-data empiris atau data-data yang memang valid, nyata. Nah, jadi untuk mengembangkan ide kita, oh ternyata aku ngomong itu ada dasarnya kayak gitu. Nah, salah satunya dengan ngutip. Oke, kita belajar mengenai kutipan. Apa sih kutipan? Nah, kutipan ini adalah upaya penulis untuk memperkuat gagasannya dengan mengutip pendapat ahli di bidangnya atau upaya menyampaikan gagasannya dengan menyampaikan gagasan para ahli. Jadi kutipan ini kita bisa dikatakan ada untuk memperkuat gagasan kita. Jadi misalnya kita punya argumen tertentu, kemudian diperkuat dengan gagasan ahli, orang lain yang expert gitu. Jadi untuk secara sederhananya ya untuk menguji validitas tentang apa yang kita tuliskan.
Kemudian kutipan ini juga merupakan suatu ide, gagasan, ide, pendapat yang diambil dari berbagai sumber. Jadi kita itu bisa mengambil data-data empiris itu tadi dari berbagai sumber. Misalnya kamus, ensiklopedia, artikel, laporan, buku, majalah, internet, kitab suci, Al-Quran, Injil, dan sebagainya, itu tetap harus ditulis. Nah, ini yang kadang-kadang mahasiswa itu miss ya ketika nulis nyusun skripsi, masukin surat dalam Al-Quran tapi nggak dikutip. Padahal sebenarnya kalian mau masukin sumber dari apapun kalau itu ngambil dari kalau itu ngambil dari rujukan, nah itu harus dikutip. Walaupun Quran ya harus ditutip. Ada sistem kutipannya sendiri untuk misalkan sumber Al-Quran atau kamus. Nah, misalkan teman-teman ngambil kamus dari KBBI atau Wikipedia, nah itu tetap harus ditulis. Nggak boleh dong nggak dicantumkan sumber rujukannya. Itu. Nah, sekarang jenis kutipan. Nah, jenis kutipan ya, jenisnya itu ada 2 ya teman-teman. Ada kutipan langsung dan ada kutipan tidak langsung. Nih, perhatikan. Jenis kutipan itu langsung dan tidak langsung. Kutipan langsung itu adalah pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap kata demi kata, kalimat demi kalimat, paragraf demi paragraf, tanda baca demi tanda baca dari sumber teks asli. Jadi kalian harus menulis secara utuh teks yang akan kalian rujuk. Titik, koma, tanda baca apapun yang ada di dalam teks yang akan kalian rujuk, tulis semuanya, nggak boleh diubah satu huruf pun. Itu kutipan langsung. Kalau kutipan tidak langsung, itu adalah pinjaman pendapat yang hanya diambil intisarinya aja. Jadi misalnya ada 5 kalimat dalam satu paragraf. Kalian cuma mau ngambil intisarinya. Misalnya di paragraf awal, paragraf akhir, atau kalian mau rangkum. Dirangkum hanya jadi satu kalimat. Itu boleh nggak boleh. Yang penting kalian tidak boleh mengubah ide atau gagasan dari rujukan yang akan kalian ambil. Itu. Jadi diambil idenya terus diubah kalimatnya itu boleh. Nah, untuk kutipan tidak langsung ini ada teknik-teknik yang bisa kita gunakan untuk menyingkat kata itu yang penting ide pokoknya tersampaikan. Nah, teknik itu dinamakan dengan teknik parafrase. Itu akan kita pelajari nanti. Nah, tadi ada 2 jenis ya kutipan langsung dan tidak langsung. Nah, dalam kita mengutip ada beberapa kosakata yang lazim atau biasa digunakan dari penulis. Misalnya mengatakan, mengemukakan, menulis, mencatat, menunjukkan, mengklaim, membuktikan, mengatakan, menyatakan, menjelaskan, dan berpendapat. Nanti kita coba lihat di contohnya. Kosakata ini memang biasa digunakan ketika kita mau mengutip. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, tadi jenisnya ada 2 ya. Nah, sekarang teknik. Bagaimana teknik atau cara mengutip berdasarkan jenisnya itu tadi. Nah, yang pertama, teknik mengutip kutipan langsung yang tidak lebih dari 4 baris. Baris itu berarti gini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini baris. Tapi kalau kalimat bisa saja misalnya satu kalimat itu ada 3 baris, 2 baris, atau 1 baris gitu. Jadi yang kalian hitung itu adalah barisnya, bukan jumlah kalimatnya. Nah, apabila kutipannya itu tidak lebih dari 4 baris, maka cara mengutipnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dia harus terintegrasi oleh teksnya. Jadi nggak boleh dipisahkan. Dia harus menginduk terus sama teks yang kalian tulis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kutipan itu diawali dan diakhiri dengan tanda kutip. Jadi kutipan awal dan kutipan akhir. Biar tahu, oh ternyata ini ngutip. Nah, yang ketiga, jika teks utama itu ditulis dengan 2 atau 1,5 spasi, maka kutipan juga ikut. Jadi kalau kalian mau pakai 1,5, kutipannya juga 1,5. Kalau kalian pakai 2 spasi, kutipan juga 2 spasi. Terus kemudian kalian fontnya 12 yaitu 12. Jadi nggak boleh ada yang berubah. Semua sama dengan teks utama yang kalian tulis.
Nah, kemudian mencantumkan sumber referensinya, mau pakai body note atau mau pakai footnote. Ini dicantumkan referensinya. Jadi ketika habis ngutip, jangan lupa sumbernya. Kalau nggak dicantumkan sumbernya ini, ya podo wae, berarti itu namanya plagiat atau copy paste atau ngambil tulisan orang. Nah, jadi yang paling penting adalah ini, sumber referensinya ditulisin. Nah, nih contohnya seperti ini ya. Salah. Jadi misalnya ini kutipannya di sini ya yang tanda kutip. Jadi di sini kan dia hanya 3 baris ya. Ini kalau dijadikan satu di sini malah cuma 2 baris. Cara ngutipnya gimana? Jadi satu dengan teks utama kalian di sini, terus kasih tanda petik di sini ya, tanda kutip awal dan akhir. Nah, baru dituliskan apa. Dan ini harus semuanya sesuai dengan teks aslinya. Kalau misalnya itu kutipan langsung, jadi mau koma di sini ya dituliskan komanya. Mau ada titik di sini titik. Bahkan katanya itu kalau misalkan ada yang salah, tulis saya aslinya kayak gini. Itu. Kemudian ini teknik yang kedua, teknik mengutip yang lebih dari 4 baris. Nah, kalau tadi kan kurang dari 4 baris ya. Kalau ini lebih dari 4 baris, maka caranya yang pertama, kutipan dipisahkan dari teks utama. Jadi nggak boleh jadi satu. Dia ada sendiri. Kemudian tidak diawali dengan tanda kutip karena tadi dia sudah misah, maka otomatis nanti dia sudah akan teridentifikasi kalau itu kutipan. Nah, yang paling penting di sini adalah ketika kutipan itu teks utamanya itu mau spasi 2 atau 1,5, khusus untuk kutipan yang lebih dari 4 baris itu hanya ditulis 1 spasi. Ingat ya. Jadi kalau yang lebih dari 4 baris itu dipisah dari teks utama, nggak usah dikutip, nggak usah kasih tanda kutip, spasinya cuma 1. Walaupun teks utamanya mau 2, mau 1,5 atau apapun, pokoknya kutipan lebih dari 4 baris itu spasi 1. Nah, di sini contohnya kayak gini. Ini biasanya nanti menjorok. Jadi jangan sampai first line-nya itu sama dengan teks utama. Agak menjorok. Jadi kalau teks utamanya itu 5 ketukan, nah jadi 1, 2, 3, 4, 5. Di sini itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Jadi agak menjorok. Terus ininya yang di sisi kiri, sisi kanan sini, ini juga agak menjorok. Ini contohnya salah ya lumayan. Ini agak menjorok sini. Jadi misalkan di sini 5 misalkan di sini ada 3 ketukan, maka di sini 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi agak menjorok. Nah, terus kemudian spasinya 1. Walaupun di sini 1,5 mau 2, tapi di sini tetap 1. Tuh. Itu kutip teknik mengutip yang lebih dari 4 baris, ya walaupun yang langsung maupun tidak langsung. Nah, poin yang harus kita perhatikan ketika kita menuliskan kutipan, di antaranya nih ya, yang pertama, apapun yang terjadi dalam teks itu harus ditulis apa adanya. Meskipun dalam sumber terdapat kesalahan, itu kita harus tulis apa adanya, khususnya untuk kutipan yang langsung. Nah, bagaimana cara mensiasati kalau misalnya nih, seumpama teman-teman mau ngutip, ternyata teks aslinya itu typo, salah. Nah, maka kalian tetap tulis yang salah, kemudian tambahkan kurung siku awal dan akhir, di dalam kurung siku ditulis SIC, tanda pentung. Contohnya seperti ini ya. Misalnya Indonesia berhasil meraih emas. Berhasil itu kan harusnya ini salah ya, harusnya kan berhasil. Nah, caranya Indonesia tetap ditulis berhasilnya, terus kemudian sikut dikasih sikut buka tutup, terus ditulisi SIC tanda pentung, baru tuliskan kalimat selanjutnya. Atau ini nih, ke perpustakaan. Apa yang salah? Nah, harusnya kan kalau tempat ini dipisah ya, ke spasi perpustakaan. Karena salah, maka diberikan tanda siku dan dituliskan SIC tanda pentung. Nih, kalau misalnya kutipan tidak langsung kan kalian bisa tuh parafrase gitu ya. Tapi kalau yang namanya kutipan langsung,
Harus ditulis apa adanya sesuai dengan teks aslinya. Nah, ini hal kedua yang harus kalian perhatikan nih ya. Jadi ketika kalian mau mengambil intisarinya saja, tapi pakai kutipan yang langsung, jadi diambil bagian utuh, ada beberapa yang diambil bagian secara utuh, maka kalian harus menggunakan titik elipsis atau 3 titik pada bagian yang ingin kalian hilangkan. Atau kalimat yang ingin kalian hilangkan. Contohnya di sini ada paragraf nih ya. Ciri pembelajaran yang efektif dalam proses belajar menurut Aunur Rohman adalah koma tanda petik ditandai dengan terjadinya proses belajar dalam diri siswa titik. Seseorang dikatakan telah mengalami proses belajar apabila di dalam dirinya telah terjadi perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, koma dari tidak mengerti menjadi mengerti. Kemudian kalian mikir, alah iki terlalu panjang iki, ya udahlah, jadi pembelajaran efektif itu langsung aja dari tahu yang dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti. Dah itu aja lah kayaknya, yang lain mau tak hapus misalnya kayak gitu. Maka bisa kalian tuliskan seperti ini. Jadi dituliskan dulu ininya, kemudian dikutip. Kemudian di depan kalimat yang ingin kalian hilangkan itu dikasih tanda titik 3 ini. Jadi yang dari ditandai sampai telah ini kan mau dihilangkan. Nah, awali dengan tanda titik 3 dulu, baru tuliskan kalimat yang mau kalian ambil. Telah terjadi perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi tidak mengerti. Dari tidak mengerti menjadi mengerti gitu ya. Jadi pakai elipsis, titik elipsis. Itu. Nah, kemudian kalau tadi teknik mengutip ya, yang kurang dari 4 baris dan lebih dari 4 baris, dan hal yang harus kalian perhatikan dalam mengutip, khususnya di kutipan langsung ya, ketika ada kesalahan atau ketika kalian ingin menghilangkan bagian tertentu. Nah, sekarang teknik mengutip berdasarkan sumbernya, ada berdasarkan penulisan sumber kutipannya, sumber bahannya, rujukannya. Nah, ini juga ada 2, body note dan footnote. Kita bahas satu persatu untuk body note dulu atau catatan tubuh. Nah, dalam body note itu terdiri dari 3 unsur ya. Kalau body note, jadi kalau kalian mau ngutip body note itu hanya ada 3 unsur, yaitu nama pengarang, tahun terbit, dan halamannya. Tuh. Jadi kalau kalian mau pakai yang body note itu nggak ada unsur-unsur lain yang kalian masukkan. Cuma nama pengarangnya, tahun terbit, dan halaman jika ada. Sedangkan memang tidak ada halaman. Kalau nggak ada halaman gimana Bu? Ya nggak apa-apa. Nama dan tahun. Jadi nggak boleh ada bagian ini yang hilang lah. Paling nggak nama dan tahun itu harus ada. Kalau ada halamannya tuliskan. Itu. Nah, kemudian yang kedua, teknik yang kedua adalah footnote atau catatan kaki. Nah, catatan kaki ini memang dia agak lengkap ya penulisannya. Karena kalau tadi di body note kan cuma nama, tahun, dan halaman, kalau di sini ada beberapa hal yang harus kalian masukkan. Di antaranya nomor petunjuk. Nah, nomornya itu misalnya nomor 1, 2, atau A, B, C, atau angka Arab, dan sebagainya. Kemudian ada nama pengarang. Kalau di body note itu dibalik dan diambil nama akhirnya aja. Kalau di footnote ini nama pengarang ditulis seperti biasa aja. Jadi ya ditulis panjang. Kalau misalnya namanya siapa ya? Abdul Waris misalnya. Harusnya kalau di body note cuma Waris, tapi kalau di catatan kaki ya tulis dulu Abdul Waris kayak gitu. Kemudian judul karangannya, judul karyanya dia apa, itu juga harus dituliskan secara utuh. Nah, kemudian data kepustakaan, misalnya seperti kota terbit, penerbit, tahun terbit. Nah, ini juga harus ada di dalam footnote tuh. Nah, contohnya seperti ini ya. Misalnya ini adalah nomornya, nomor 1. Terus namanya ditulis secara lengkap. Jadi nggak boleh kalau tadi di body note itu hanya nama belakangnya. Misalnya namanya Henry Guntur Tarigan. Yang diambil cuma Tarigan, terus 2008, terus halaman 5.25. Tapi kalau di footnote enggak, dia ditulis lengkap kayak gini. Tuh ya. Terus kemudian dalam kutipan, dalam cara mengutip yang
apa itu footnote. Ini harus diperhatikan, di antaranya adalah singkatan-singkatan. Singkatan-singkatan yang harus kita cantumkan ketika kita menuliskan catatan kaki atau footnote. Di antaranya ada IBIT, LOGCIT, dan OBCIT. Nah, yang pertama IBIT. IBIT itu adalah singkatan dari IBIDEM. Nah, artinya adalah pada tempat yang sama. IBIT ini dilakukan jika kita mengutip dari sumber rujukan yang sama tanpa dijeda sama kutipan lain. Contohnya nih, misalnya ya tadi kita yang pertama ngutip dari Slavin. Terus judulnya Cooperative Learning misalnya. Terus kemudian penerbitnya ini dari USA tahun 95 halaman 2. Terus kemudian di sini nih ya, kita ngutip di sini misalnya. Terus habis kutipan kita ngutip lagi. Selanjutnya Slavin mengatakan bahwa kelompok tersebut memiliki latar heterogen. Nah, ini kutipan yang kedua di sini nih. Jadi ini sama ini, 1 sama 2 ini sumbernya sama. Maka dalam menuliskan catatan kaki di bawahnya, keterangan di bawahnya, itu kita tidak perlu nulis 2. Nggak perlu di copy paste 2 gitu enggak. Cukup dengan menuliskan IBIT di nomor kedua. Nah, karena di nomor kedua ini halamannya sudah berbeda, maka dituliskan halamannya aja, halaman 5. Jadi nggak perlu Slavin Cooperative Learning bla 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 halaman 5 gitu nggak. Cukup dengan IBIT. Karena tanpa jeda, setelah nomor 1, nomor 2-nya juga masih sama dengan nomor 1, tuliskan aja langsung IBIT. Kemudian OBCIT dan LOGCIT. Kalau OBCIT ini sudah dijeda. Kalau IBIT tadi kan tanpa jeda ya. Kalau OBCIT ini ada jedanya. Jadi dijeda dengan kutipan lain, tapi dari buku dengan sumber yang sama. Kalau buku itu OBCIT, kalau selain buku dia LOGCIT. Itu contohnya nih. Nomor 1 tadi misalnya menggunakan sumber Isjoni. Atau, terus nomor 2 Kiranawati. Terus nomor 3 sama Isjoni kan pakainya buku. Maka dia tandanya OBCIT. Halamannya beda dituliskan. Jadi nggak perlu Isjoni, Cooperative Learning, bla 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 halaman 19 misalnya gitu nggak perlu. Langsung saja OBCIT. Kalau dia sumbernya dari internet berarti LOGCIT. Jadi ketika sudah ada sumber lain, kemudian di nomor selanjutnya kita merujuk pada sumber yang pertama yang diloncati tadi, maka cukup dengan OBCIT atau LOGCIT. Kalau OBCIT itu buku, kalau LOGCIT itu yang bukan dari buku, misalnya jurnal, majalah, koran, internet, dan lain-lain. Tuh ya. Ini untuk catatan kaki. Kalau body note nggak usah ada kayak gini. Body note cukup nama, tahun, dan halaman. Namanya juga jangan dituliskan nama lengkap. Cukup nama belakang, nama yang paling belakang dari pengarang atau penulis. Misalnya Maya, Sandra, Rosita, Dewi, pakai Dewinya. Nggak boleh, aku mau pakai Rosita, itu yang nggak boleh lah, itu melanggar kaidah ya. Jadi nama yang paling belakang. Misalnya ada Via Anakhotul Hilmi, maka ditulis Hilminya. Hilmi 2022 halaman 1. Atau misalnya Hilmi nulisnya di koran online, jadi kan nggak ada halamannya tuh. Cukup dengan Hilmi, Hilmi tanda kurung misalnya 2022, kurung buka, kurung tutup. Itu, gitu ya. Jadi memang agak komplit ketika kita menuliskan footnote. Nah, dalam karya yang akan kita buat, kita akan menggunakan body note aja, jadi biar lebih simpel. Tapi nggak ada salahnya teman-teman juga mempelajari tentang kutipan, catatan kaki atau footnote, gitu ya. Nah, kemudian tadi mengenai apa itu teknik mengutip secara tidak langsung. Nah, misalnya, Bu, dari 5 paragraf ini kan sebenarnya itu intinya cuman dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti, Bu. Tapi kok ini panjang banget bahasanya, terus saya mau ubah pakai bahasa saya sendiri, bisa nggak, Bu? Boleh. Nah, itulah yang kita namakan dengan teknik parafrase. Yang terpenting adalah kalian tidak mengubah ide atau gagasan dari orang yang akan kita rujuk itu. Jadi kalian mau pakai kata-kata kalian sendiri boleh. Kalian mau rubah kalimatnya boleh. Itu sah.
tapi nggak boleh mengubah gagasan atau idenya. Dan jangan lupa menuliskan sumbernya. Nah, ini bisa kita lakukan dengan teknik parafrase. Jadi sama-sama ngutip. Kok beda bahasanya ya nggak apa-apa, tapi kan idenya sama. Misalnya tadi kata-katanya bulat banget. Proses pembelajaran itu adalah proses mula awal mereka tidak mengetahui apapun, tidak mendengar apapun, tidak melihat apapun. Pada akhirnya setelah diberikan simulasi dan sebagainya, mereka awal-awal mendengar, melihat dan sebagainya. Udah, kalian mau tulis dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti, misalnya kayak gitu. Oh, ini yang penting sama kok, idenya kan sama. Pokoknya dari kosong menjadi isi menjadi kosong. Yang penting kayak gitu tuh. Itu teknik parafrase. Dengan misalnya kalian menulis dengan bahasa kalian sendiri, boleh. Tuh ya. Nah, bagaimana sih cara melakukan teknik parafrase? Hal yang bisa kalian lakukan diantaranya mengubah dari klausa ke frasa, atau sebaliknya frasa ke klausa, atau dari kalimat langsung menjadi tidak langsung, atau aktif menjadi pasif, atau merubah sinonimnya. Jadi kalian nyari sinonim, bukan antonim ya. Kalau antonim itu kan sesuatu yang udah beda. Misalkan hemat, kan antonimnya jadi boros gitu ya. Tapi kalau sinonim itu adalah padanan kata. Jadi kalian tidak mengubah arti kata sesungguhnya. Tapi kalau antonim sudah beda, dia katanya udah beda, artinya juga sudah beda. Nah itu. Atau dengan merubah bentuk kata, misalkan dari pasif menjadi aktif, keterangan menjadi kata kerja, dan sebagainya. Nah di sini ada contoh-contohnya nih, nanti silahkan dibaca sendiri ya, teman-teman ya. Misalkan dari klausa ke frasa. Setelah Ali belajar kitab, dia tertidur. Nah, diganti setelah mempelajari kitab, Ali tertidur. Nah, kayak gini aja. Jadi terkadang kita perlu melakukan parafrasa agar apa? Agar satu kalimat itu bisa efektif, kemudian dia juga bisa pas gitu ya kalimatnya, atau tidak terlalu ambigu dan sebagainya. Nah, atau ini misalnya kalimat langsung menjadi tidak langsung. Saya Saleh berkata, saya siap menghafalkan juz 30 setelah makan. Nah, kemudian diubah menjadi kalimat tidak langsung. Setelah berkata bahwa dia siap menghafal juz 30, nah, Saleh berkata setelah Saleh berkata bahwa dia siap menghafalkan juz 30 setelah makan. Jadi seolah-olah ini diceritakan sama orang lain. Tapi kalau yang di sini kalimat langsung, seolah-olah Saleh sendiri yang berkata kayak gitu. Ini juga salah satu teknik parafrase. Atau aktif menjadi pasif, atau sebaliknya pasif menjadi aktif, melamar, dilamar. Nah, sinonim di sini nyaman dan bahagia sinonimnya. Kalau bahagia dan sedih berarti itu antonim, sesuatu yang berbeda. Hati-hati ya. Atau merubah bentuk kata dari keterangan menjadi kata sifat misalnya gitu ya. Dan seterusnya. Nah, pada intinya dalam teknik parafrase, teman-teman bisa melakukan beberapa cara agar parafrase kalian itu berhasil. Yang pertama, baca dulu teks aslinya. Teks aslinya dibaca berulang-ulang sampai teman-teman paham. Setelah itu, teks aslinya ditutup dulu atau singkirkan dulu dan tulislah gagasan itu sesuai dengan pemahaman kalian dan dengan bahasa kalian. Nah, atau kalau misalnya terlalu panjang, kalian bisa baca itu sambil ngasih poin-poinnya. Oh, misalkan di paragraf ini poinnya ini, paragraf ini poinnya ini. Nah, setelah itu kalau sudah ada kata-kata kunci, baru kalian kembangkan dengan kalimat kalian sendiri. Nah, kemudian setelah jadi kalian bandingkan antara yang kalian parafrase dengan teks asli. Sama enggak? Sama itu dalam hal gagasan atau idenya. Kalau kalimat tentu sudah berbeda karena kalian sudah parafrase gitu ya. Nah, kemudian ketika kalian mau parafrase, kalian mau mengambil istilah khusus atau terminologi atau frase yang ingin kalian bawa dari teks aslinya, jangan lupa menggunakan tanda petik. Jadi tanda petik ini bukan hanya untuk misalnya kata yang berbahasa asing, tapi ada terminologi khusus. Misalnya lah, kayak tadi, Ali melamar Ninda dengan cara yang nyeleneh, misalnya gitu ya. Nah, Ali melamar Nindanya sudah kalian paraphrase, tapi kata nyelenehnya tetap mau kalian pakai nih. Nah, dia kan istilah khusus.
cara nyeleneh itu mungkin cara yang tidak lazim, misalnya kayak gitu, tidak lazim seperti pada halnya orang melamar misalnya gitu ya. Kalian tetap mau masukkan nyelenehnya tapi jangan lupa tanda petik, itu. Kemudian tentu tuliskan sumbernya ya, kalau walaupun kalian sudah ubah-ubah pakai kata kalian sendiri ketika ide gagasannya itu sama, maka itu ngutip. Jangan lupa tuliskan sumbernya, kayak gitu. Nah, hal yang harus kalian perhatikan lagi setelah ngutip nih, jangan lupa daftar pustakanya ditulisin. Jadi walaupun body note tadi cuma nulisin nama, tahun, sama halaman, tapi di bagian akhir daftar pustakanya juga jangan lupa ya. Daftar pustaka itu apa sih? Nah, daftar pustaka itu adalah referensi atau rujukan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Pak Yogi kenapa ini? Raisen mau tanya dulu, mau interupsi atau apa? Bu, saya izin kotelat bentar ya. Oh iya. Tak kira ngopo ya. Tak kira suaranya Bu Maya ra krungu meneh kan wis deg-degan aku. Ya Allah, Reki sambil tiduran. Aso ya, Rek. Kalau di kelas mana bisa kayak gitu, Rik? Reiki, Rik, Rika. Sekali. Ya, boleh Rika. Yang penting besok tahu ya, Rik. Jos. Oke, lanjut ya teman-teman. Jadi sampai nulis daftar pustaka. Ini Ades, Raisen lagi ngapa, Des? Itu tadi parafrase gimana Bu mempersingkat kalimat atau gimana? Bukan mempersingkat, beda. Kalau mempersingkat kalimat, kalau kamu bisa pakai yang tanda titik 3 tadi, elipsis, itu bisa kamu persingkat. Jadi misalnya dari 5 paragraf ini ya, dari 5 kalimat, kamu mau persingkat aja, kamu cuma mau ngambil kalimat terakhir, yang 4 kalimat kamu hilangkan, tapi yang 1 kalimat ini kamu ambil utuh, kamu cuma bisa pakai titik 3. Titik 3 dulu baru tuliskan kalimat terakhir. Itu pakai elipsis. Tapi parafrase, misalnya ada 1 paragraf, ya, banyak banget kalimatnya, tapi intinya cuman itu tadi, misalnya intinya dari proses belajar itu dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti. Intinya itu, tapi dia bahasanya kan banyak banget. Proses belajar mengajar menurut ini adalah diawali dengan identifikasi terlebih dahulu apakah seseorang itu mengetahui, apakah tidak mengetahui. Kemudian diberikan simultan, diberikan materi-materi, pada akhirnya kita harus mengidentifikasi lagi setelah diberikan materi apakah orang tersebut mengerti, apakah orang tersebut tahu, misalnya kayak gitu. Nah, itu kan pada intinya proses belajar mengajar itu adalah dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti. Nah, terus kamu pakai bahasamu sendiri. Kamu pakai kata-kata atau kalimat yang kamu rangkai sendiri. Sehingga dari 5 kalimat itu cuma jadi 1 kalimat. Proses belajar mengajar adalah dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti. Itu teknik parafrase. Itu ya, guys. Ayo Bu, pahami. Beda dengan hanya mengambil 1 kalimat terakhir. Kalau kamu hanya mengambil kalimat tertentu, padahal sebelumnya ada kalimatnya, setelahnya ada kalimatnya, kamu bisa pakai tanda titik 3 elipsis tadi. Gitu ya. Bisa dipahami ya? Oke. Terima kasih Bu. Oke. Lanjut. Mau Dav? Tanya apa, Dav? Silakan. Aku itu Bu, izin untuk elipsis itu kan tadi kata Ibu tuh kalau misalnya kita ngambil di tengah-tengah, titik 3-nya itu hanya di awal saja atau kayak gitu juga Bu kalau ada kalimat di akhir? Pertanyaan yang bagus ya, Dav. Jadi misalnya kalian ambilnya yang di tengah-tengahnya. Maka yang dikasih titik 3 ya awal dan akhir. Kalau di akhirnya masih ada lagi lanjutannya, titik 3, titik, terus proses belajar dari tidak tahu. Misalnya gini, proses belajar menurut Dava 2022 adalah, tanda kutip kan tadi, titik, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi tidak mengerti. Terus setelah itu masih ada kalimat lagi tuh, tapi nggak mau kamu pakai, tetap dikasih titik, tanda kutip. Dah, itu. Kalau di awal berarti ya tanda titiknya di awal tadi ya. Berarti kalimat sebelumnya itu ada. Dan tanda titik 3 itu menjelaskan bahwa sebelum kutipan yang kamu tuliskan,
itu ada kalimatnya, atau sesudah yang kamu tuliskan dalam atau kamu kutip itu ada lanjutannya, tapi tidak kamu tulis gitu. Jadi berbeda ya dengan teknik parafrase. Pahami ya, tanda titik 3 elipsis dengan parafrase itu sesuatu yang berbeda. Kalau parafrase kan kalian sudah ubah kalimatnya, tapi idenya sama, gagasannya sama. Walaupun cuma kalian ubah dari me menjadi di. Tapi kan beda kalau kalian ngutip langsung kan tadi nggak boleh tuh. Bahkan typo aja nggak boleh tuh kalian benerin sendiri gitu. Sok-sok pahlawan, ini salah, ini yang nulis ki piye gitu misalnya. Tak benerin, nggak boleh. Jadi kalian tuliskan sesuai dengan teks aslinya. Mau dia salah, mau dia mau ngapain lah pendapatnya apain, pokoknya tulis secara asli. Dulu baru kalian beri siku sama tulisan SIC tanda pentung. Kayak misalnya nih di slide Maya di sini ya, daftar pustaka ini. Kan di sini tulisannya menggun kana, ya kan? Menggun kana. Nah, ini tipe kan Bu Maya. Kalau kalian mau ngutip ini, nggak boleh tuh kalian ganti kalau kutipan langsung loh ya. Kalau kutipan langsung nggak boleh kalian di sini ganti menggunakan gitu nggak boleh. Tetap tanpa menggun kana, terus tanda siku, SIC tanda pentung, siku tutup. Itu ya yang harus kalian perhatikan di situ. Nah, sekarang udah oke bisa dipahami? Lanjut. Bisa Bu, terima kasih. Lanjut ya. Nah, daftar pustaka. Jadi habis ngutip. Oke. Jadi habis ngutip banyak itu ya. Kalian cuma nulis nama-nama, tahun dan halaman. Setelah itu selesai, jangan lupa daftar pustakanya juga ditulis. Daftar pustaka itu apa? Adalah referensi atau rujukan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Jadi pada intinya daftar pustaka itu adalah identitas buku yang kalian kutip. Nah, yang kalian kutip cuma nama sama tahun sama halamannya, itu keterangannya dituliskan secara lengkap di daftar pustaka. Cara nulisnya gimana, Bu? Ada standarnya. Kalau kita sebagai dari cabang ilmu sosial, khususnya ilmu komunikasi, kita standarnya menggunakan A, P, A. Edisinya 7. Nah, ini nanti cara nulisnya ada di contohnya sini. Jadi ketika nanti kalian ngotak-atik Word gitu ya, itu akan kita pelajari besok di manajemen referensi. Kalau ini cuma teknik aja, teknik menuliskan daftar pustaka. Ini juga sudah Bu Maya sesuaikan dengan apa style ya. Itu. Jadi istilahnya kayak identitas buku secara lengkap yang harus kalian tuliskan di dalam lembaran khusus yang dinamakan daftar pustaka. Apa Bu yang kita tuliskan identitas bukunya itu? Biar tahu kalau kita itu nulis dari bukunya Desta. Hal yang harus kalian tuliskan diantaranya adalah yang pertama nama penulis. Yang pertama itu adalah nama penulis yang kemudian dibalik. Misalnya Adesta Hari Nugroho, ya yang ditulis bukan Adestianya. Yang ditulis awal adalah Nugroho, Adestia Hari. Atau bisa disingkat Nugroho, AH. Nah, terus setelah kalian bolak-balik itu tadi, cara nyusunnya disesuaikan dengan alfabet. Nah, jadi kalau Adesta nama aslinya Adesta Hari Nugroho tuh. Nah, berarti ketika itu dibalik kan dia bukan di A, dia jatahnya di N. Nugroho dulu. Nah, misalkan siapa lagi nih yang bawa belakangnya A itu siapa ya? Nih, Reiki Maulana SA misalkan. Nah, jadi yang kalian tulis itu adalah A-nya dulu. A, Reiki Maulana S. Jadi ketika nanti kalian nulisin di daftar pustaka, bukunya si Reiki ini, kalau sama bukunya si Desta, justru malah si Reiki dulu. Si Reiki dulu baru si Desta, karena yang diambil nama belakangnya. Itu ya. Jadi nama dulu, terus kemudian disusun berdasarkan alfabet. Ini dulu ya. Terus yang kedua, sumber. Kok ketika kita ngutip itu sumbernya dari mana? Pokoknya kalian tuh boleh ngambil dari mana aja. Buku, boleh. Artikel, koran, majalah, internet, Al-Quran. Bahkan kalian bisa mengambil dari kitab-kitab lain, boleh.
Jadi boleh ya, kamus juga boleh. Jadi jangan mentang-mentang kamus itu emang ada identitasnya, yo ada lah, kamu buka aja. Al-Quran aja mesti ada identitasnya kok, kalian buka itulah halaman-halaman di Al-Quran kan pasti ada identitasnya. Yang nyusun siapa, yang nerbitin siapa, kayak gitu kan pasti ada. Jadi sumber itu boleh dari mana aja, yang penting kalian tahu, yang penting dikutip dan tahu cara ngutipnya. Itu. Kemudian ada beberapa teknik cara mengutip berdasarkan sumbernya. Nah, yang pertama sumber buku ya. Nah, ini tadi nama pengarang dibalik, kemudian pakai tanda koma dan tanpa gelar ya. Jadi cukup namanya. Misalnya Riki Maulana SA, Profesor Riki Maulana SA, SIKOM, MIKOM misalnya kayak gitu, yus nggak usah ditulis ikune. Langsung aja A, Riki Maulana S kayak gitu. Jadi nggak perlu pakai gelar-gelaran kalau di daftar pustaka. Itu. Terus kalau nama pengarangnya lebih dari satu gimana Bu? Di sini juga sudah ada. Misalnya nih, Dr. Henry Guntur Tarigan, maka yang ditulis pertama adalah T, Tarigan, Henry Guntur. Kalau 3 ternyata Henry Guntur, Rika, sama Desya, sama Dava, sama siapa lagi gitu, maka yang ditulis nama pertamanya aja. Kalau nama pertamanya Henry Guntur Tarigan, ya udah Tarigan, Henry Guntur, DKK. Kalau cuma 2, misalkan Henry Guntur Tarigan dan Adesya Hari Nugroho, maka yang ditulis Tarigan dan Nugroho, nah 2009 halaman 15 gitu. Jadi kalau yang lebih dari 3 orang, langsung aja DKK. Ambok tulis kabeh nanti 1 halaman di sini kok jenenge pengarang tok gitu ya. Jadi ada cukup kalian menuliskan DKK. Nek bahasa Inggrisnya yo Tarigan, Henry Guntur et al. Tuh. Terus setelah kita menuliskan nama, baru kita menuliskan tahun terbitan. Titik dulu, habis nama titik, terus tahun terbitannya tahun berapa, tahun dikeluarkannya buku, titik, habis itu judul bukunya. Jadi misalnya Rika nulis tentang strategi komunikasi saat pandemi misalnya gitu. Jadi ditulis dulu tadi A, Riki Maulana S, titik, tahunnya dituliskan, tahun terbitnya misalnya 2022, terus titik, baru tuliskan judulnya, strategi komunikasi saat pandemi, dituliskan, terus di underline atau ditulis miring, jadi hurufnya dimiringin yang judul. Nah, terus titik, nah setelah judul titik, terus tuliskan kota terbitnya. Jadi misalkan bukunya si Riki dituliskan di Gramedia Jogja gitu ya. Ditulis kotanya Yogyakarta, terus titik 2, nah terus asal penerbitnya Gramedia. Nah, terus kalau misalnya daftar pustaka ini tidak memenuhi 1 baris gitu, maka yang bawahnya itu agak menjorok ke dalam, koyok ngutip yang lebih dari 4 baris tadi, untuk menjorok ke dalam gitu ya, biar tahu kalau oh ini tuh ternyata daftar pustaka. Contohnya Bu, nah nih kayak gini nih. Jadi tadi ya nama belakang, koma, nama ini depannya, terus titik, tahun terbit, titik, terus ini judul bukunya dimiringin ya, terus titik, ini kota terbit, Yogyakarta, Bandung, Jakarta, terus titik 2, jadi setelah kota terbit titik 2, ini adalah tempat terbitnya di mana? Familia Pustaka Keluarga, Gramedia, Remaja Rusda Karya, atau sebagainya. Terus kalau ini enggak sampai satu kalimat gini, 1 baris gini, maka di baris keduanya di sini enggak sejajar dengan agamnya enggak, tapi agak menjorok. Nih, jadi dia sejajar dengan nama yang di belakangnya ya, nama depannya di sini nih. Tuh, agak menjorok. Ini caranya. Ini kalau dari buku ya. Dari buku. Nah, sekarang bagaimana Bu dari internet? Wes langsung kita lihat contohnya. Nah, di sini. Kalau dia nggak ada namanya, nggak ada keterangannya apa-apa, Bu, cuman HTTP www gini tok, gimana Bu? Ya udah, berarti kalian tuliskan semuanya, copy paste di sini, HTTP-nya, URL-nya, terus di sini adalah tanggal akses kalian. Kalian tuh ngaksesnya tanggal berapa? Kalau tanggal hari ini, tulis hari ini.
Tapi kalau itu misalnya artikel yang diterbitkan di internet gitu ya, ternyata ada namanya, ada tahunnya, ada tanggalnya. Nah, kalian tuliskan tetap namanya di sini, namanya siapa. Kalau 2 dituliskan semuanya. Kalau yang pakai DKK itu kalau yang lebih dari 3 ya, 3 dan seterusnya itu DKK. Tapi kalau 2 pakai tanda dan kayak gini. Itu. Lah lagi mlebu iki sapa iki. Terus tahun, terus kemudian judul artikelnya, ini harusnya miring ya, judul artikel. Nah, judul artikelnya apa, terus di sini URL-nya di-copy dari Pikiran Rakyat, WordPress dan sebagainya. Terus titik setelah itu diakses pada tanggal berapanya. Nah, jadi bedanya buku dengan internet tadi ini ya, ada ini URL, jadi kan dia nggak ada terbit, kota terbit dan penerbitnya enggak, tapi dia dikeluarkan dari, websitenya Pikiran Rakyat. Jadi ditulis URL-nya, terus tanggal kalian mengakses, web itu. Ini bukan tanggal dikeluarkannya ini, tapi tanggal kalian mengaksesnya. Tuh ya, ini dari internet. Kalau dari artikel jurnal cetak gimana, Bu? Nah, di sini nih namanya tetap, tahunnya tetap, judulnya tetap. Nah, terus di sini bedanya di sini, dia adalah makalah simposium. Ya kan, ditulis kayak gini. Nah, terus di sini ini adalah kota tempat makalah itu dikeluarkan di Malang. Terus kemudian ini adalah apa itu nama. Nah, kalau tadi kan nama penerbitnya, kalau di sini ya istilahnya instansi yang menerbitkan makalah, misalnya Universitas Brawijaya atau UIN Sunan Kalijaga dan sebagainya. Ini dari artikel yang cetak ya, artikel yang berbentuk cetak. Jadi kalau dari internet gimana Bu? Artikel internet berarti ya sama kayak ini tadi. Nih, namanya siapa, terus tahunnya, terus judul artikelnya apa, URL-nya, terus ini nggak perlu diakses langsung aja. Biasanya ada doi dan sebagainya, itu nanti aja berjalan. Yang penting kalian tahu dasarnya dulu ya. Nih, kalau dari majalah atau koran gimana, Bu? Nah, ini namanya tetap, nama penulisnya, judulnya, judul artikelnya apa, artikel korannya, terus koran, nama korannya apa. Nah, kalau di sini bukan tanggal akses kalian nih, tapi tanggal keluarnya koran itu. Jadi edisi berapa, keluarnya tanggal berapa itu di sini ditulis. Halamannya kan kalau koran tuh ada halaman tuh, majalah tuh koran ada halamannya tulis. Nah, kalau skripsi tesis gimana, Bu? Ini ada juga nama tetap ya, namanya ada. Terus tahun, terus judulnya, ya toh judul skripsi tesisnya, titik, terus ini tandanya apakah skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya dituliskan. Kemudian ini kota terbitnya, kalau kita misalnya ya Yogyakarta, ini tidak diterbitkan karena kalian bacanya skripsi dari yang dari perpustakaan, jadi skripsi yang dicetak misalnya kayak gitu. Nah, kemudian ini kita selesai nih. Bu Maya tadi menyampaikan bagaimana cara mensitasi secara manual ya teman-teman. Jadi nulis satu-satu. Nulis satu-satu namanya, dibalik dulu ya kan, terus cari dulu judulnya apa dan sebagainya. Nah, sebenarnya kita memiliki salah satu aplikasi yang akan mempermudah teman-teman untuk tidak melakukan itu semuanya. Namanya menggunakan Mendeley atau pakai Zotero atau sebenarnya bisa juga pakai aplikasi Word di sini. Ibu Maya buka di sini. Kelihatan nggak ya teman-teman? Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Word-nya. Kelihatan. Nah, jadi di situ ada, di sini nih, reference. Ada di sini. Tapi sebenarnya kalau untuk level mahasiswa nih teman-teman dalam penyusunan skripsi udah nggak boleh pakai ini. Yang disarankan ya Mendeley atau Zotero itu tadi. Ini akan kita pelajari nggak Bu? Oh tentu, besok kita akan simulasi. Tapi Bu Maya harapkan kalian bisa tahu dulu menuliskannya secara manual. Jadi kalian tahu dasarnya. Nek kalian belum tahu apa-apa langsung kita belajar Mendeley. Lu kok namanya iso malek gini sih? Karena kalau di database itu kalau misalnya jurnal atau bukunya itu sudah ada di internet nih, kalian tinggal masukkan NISN, ISBN, DOI, itu udah langsung bisa. Kalian nggak usah nulis Bambang, nggak usah nulis judulnya, nggak usah nulis halamannya atau apa, udah langsung aplikasi itu pasti keluar sendiri.
Tapi Bu Maya nggak mau kalian mikir secara instan itu. Kalian harus tahu dulu dasarnya. Oh ini nama kayak gini tuh berarti ini nama belakangnya. Nah kalau di daftar pustaka itu pasti nama belakang di depan, nama pertama, kedua, nama tengah dan sebagainya di belakang. Oh ini tuh tahun bukunya terbit, bukan tahun saat kita mengakses. Nah dengan kalian mempelajari secara manual gini dulu, kalian tahu sistematikanya. Jadi nanti pas kalian pakai aplikasi, ketika keluar di situ kalian bisa mengidentifikasi, oh ternyata ini kota terbitnya, oh ini penerbitnya dan sebagainya. Gitu ya. Ini adalah sistem kutipan dan daftar pustaka. Jadi nanti ketika kalian menyusun tugas itu nggak boleh kalian mengklaim tulisan orang lain jadi tulisan kalian, nggak boleh. Kalian harus sudah menggunakan kutipan. Setelah ngutip gimana Bu? Dijelaskan. Wes penak banget kalau kalian itu mau bikin artikel atau apa, ngutip sih. Nek kalian stuck ngutip, tapi yo awal-awal kalimat jangan ngutip langsung ngutip gitu enggak. Kasih dulu lah intro, pakai tulisan kalian sendiri. Aduh aku harus ngapain lagi nih? Mumet aku, nggak bisa nih. Ngeheng kayak gitu. Baca dulu buku yang sesuai dengan tema kalian. Wah ini teori ini bisa nih masuk di tempatku nih. Atau kalian baca koran, wah ini bisa nih artikel ini masuk nih. Data COVID tahun 2019 misalnya. Ambil. Nah terus kalian setelah kalian kutip diambil itu kalian kembangkan lagi idenya. Walaupun cuma menjelaskan yang kalian kutip. Berdasarkan data yang telah dikutip di atas, tingkat COVID di Yogyakarta masih terlalu tinggi. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi enak kalian tuliskan dulu kata-kata umum, terus kalian ngutip, setelah itu kalian jelaskan yang kalian kutip. Gitu aja terus. Nanti tulisan kalian bisa jadi berkembang. Ngati-ngati rong halaman. Wih, nggak nyangka ya 2 halaman gitu kan. Apa kayak gitu. Jadi salah satu apa itu manfaat dari kutipan ini untuk mengembangkan ide gagasan kalian menggunakan ide gagasan dari orang lain. Kira-kira seperti itu. Adakah yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada kita tutup. Silakan. Nah, Dav tanya Dav. Wis abot ngono Dav. Ora usah dipikir momen Dav. Pusing kamu nanti. Kayak Raffi loh. Santuy ya Raf. Ngapain kamu di kampus Raf? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapain di kampus Raf? Kelompokan, Bu. Weh, kelompokan pret. Hari gini Iya, Bu. kelompokan. Beneran. Ini loh, Bu. Bentar. Caranya ini loh, Bu. Nah, ini. Kelompokan, Bu. Nah, sopo weh. Wis kui weh. Iya, Bu. Ini aja, Bu. Walah. Iki Riki to. Riki mau koyo esek ning kasur lho, Rik. Kok es tekan kono, Rik? Bukan, Ding. Iku sopo ya? Bukan Riki ternyata. Siapa itu? Wajahnya kok koyo Riki. Itu sing. Adik saya. Waduh. Saya. Ayo, ada yang tanya. Takon, Rik. Apa, Rik? Saya diwakili Dava Bu saya biasanya. Jadi aja. Apa, Rik? Selfie semangat. Selfie. Putus. Sel, suruh semangat Desta, Sel. Sending love dong, Des. Oh ya. Yuk, tanya yuk. Iya. Berarti kan besok nanti kita diajarin secara langsung ya pas lagi udah open kan Bu untuk pembuatan videonya. Iyalah, Dav. Tenang aja, Dav. Ini ilmu ini bakal Bu Maya tagih sampai kalian besok ngerjain skripsi. Lihat aja, ku tengok ya, ku pin muka-muka kalian ya. Kalau besok kalian itu masih ditegur dosen pembimbing skripsi, ini Dava ngutipnya salah, wah. Ku cabut nilai bahasa Indonesianya, Dav. Waduh, gitu sih ya. Waduh. Jadi kalau offline, Bu Maya kasih tuh 2 laptop nih. Dava maju, ayo Dav, ngutip Dav, cara ngutip. Pakai mendele Dav, ngono. Esoh mulai, ora esoh tinggal dulu, baleni. Nanti kalau temannya udah selesai semua, ngulang. Wah, Riki, ayo Rik, maju Rik. Wah, salah Riki, mundur dulu, yuk. Desta esoh metu Des. Nah, terus siapa lagi nih? Alpi maju Pi. Wah,
Bu saya nggak bisa apa-apa Bu ya, mundur nih Pi, rasa mulai Pi, kayak gitu. Itu muter-muter terus sampai kalian bisa paham ya. Awas aja kalian. Siap, Ibu. Siap. Oke, gitu ya. Yuk, ada lagi kalau nggak kita akhiri nih. Terus ngantuk berarti kayak sudah apa ini. Kasihan aku lihat mukanya kayak beban banget ya, Dav ya. Kelas lagi Bu ini Bu habis ini. Kelas lagi habis ini Bu. Sampai sore Bu. Semangat tuh. Habis ini ada kelas. Kelas cuman tiduran ya, Rik ya kan? Sambil tidur kan santuy ya, Rik ya. Aku sebenarnya mau menyimak. Menyimak terus. Wih, mantap. Riki nyoba pertama kali, Rik. Wah, enak kamu gagal, Rik. Rik hancur harga dirimu, Rik. Terus direwangi on cam ya kan? On cam lihat Bu Maya sampai nggak kedip-kedip. Masa nggak iso, Rik? Ya Allah, Rik. Aku maluin Bu Maya, Rik. Saya tengah aja Bu, tengah-tengah. Jangan pertama. Bu Maya maunya kamu yang pertama, Rik. Enggak peduli. Asik. Riki yang pertama ya kan? Yang terakhir Dava. Tapi kamar mandi. Malah alasan ini. Nah, ayo, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Jelas ya? Sementara itu aja. Silahkan nanti kirim ke Mbak Diah ya. Nanti silahkan dipelajari. Ingat loh kalian kalau ketemu sama Bu Maya, nggak iso caranya ngutip. Wah, jewer kupingnya nanti ya. Nggak, di jewer itu terlalu simple. Tak cabut bilang bahasa Indonesia kalian semua. Kasih coklat gila. Kasih coklat tuh kalau kalian pinter, mendelenya pinter. Besok lah ya. Besok kalau praktek itu yang berhasil ku kasih lah coklat top satu-satu ya. Surprise Bu. Ratus Bu. Ya. Superman Bu. Lihat aja besok kalau pas offline ya, kalau kalian pinter-pinter dengerin ya. Sekali berhasil langsung ku kasih 2, yang nggak berhasil kasih separuh aja. Yang separuh kusuruh makan si Dava dulu. Nih, ayo udah makan dulu, separuhnya kasih yang lain. Gitu ya. Biar Dava semakin kuat tuh. Enggak beban pikiran. Ayo, nggak ada yang nanya, kita akhiri ya. Mbak Dia udah di absen? Ada 32 nih. Udah Bu. Nih, udah ya. Oke, wes. Udah sore nih, guys. Ngantuk kan? Gue ngantuk. Udah ya, selamat berkuliah lagi. Ya Allah, Rik, pisiranmu, Rik. Gak Tuan Putri, Rik. Yang ganteng itu loh, Rik. Saya punya adik saya. Jadi kan Bu Maya nggak salah kan manggil kamu Rika, ya kan? Kamu orientasinya udah mulai berubah gitu, Rik. Udah ya. Sekian ya teman-teman, terima kasih. Tugasnya pokoknya baca dulu jurnal, 3 jurnal. Jadi nanti kalian baca-baca terus sampai kalian paham apa yang harus kalian lakukan gitu ya. Siap. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum.